Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iga Putrina dengan NIM 2414010253 dari kelas PAIG. Di sini saya akan menjelaskan surah An-Nahl ayat 125 sampai 127, yang mana bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'izati wal hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahum khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la taku fi daikin mimma yamkurun. Inna allaha ma'al ladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sadaqallahul azim. Yang mana artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhan, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang setimpal dengan siksaan yang ditimpanya kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Bersabarlah engkau, dan kesabaranmu itu hanyalah dengan pertolongan Allah. Janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, dan jangan pula engkau merasa sempit dada terhadap tipu daya yang mereka lakukan. Nah, dari ayat tadi dapat kita pahami sama-sama ashabun nuzulnya ini, sebab turunnya ayat ini itu sebagai pedoman dakwah Rasulullah SAW dalam menghadapi berbagai sikap kaum musyrik Mekah. Pada masa itu Rasulullah sering mendapat hinaan, penolakan, bahkan kekerasan dari orang-orang Quraisy ketika menyampaikan ajaran Islam. Allah kemudian memberikan petunjuk agar dakwah dilakukan dengan hikmah, kelembutan, dan cara yang baik, bukan dengan kekerasan dan kemarahan. Selain itu, ayat 126 sampai 127 juga turun untuk mengajarkan kesabaran kepada Rasulullah SAW dan umat Islam ketika menghadapi perlakuan buruk dari orang lain. Sebagai ulama menjelaskan bahwa ayat 126 itu berkaitan dengan peristiwa gugurnya Hamzah bin Abdul Muthalib dengan perang Uhud. Saat itu Rasulullah sangat sedih melihat keadaan pamannya yang disiksa oleh musuh, namun Allah memerintahkan agar membalas secara adil dan lebih mengutamakan kesabaran. Nah, dapat kita pahami isi kandung dari ayat ini. Yang pertama ada dakwah harus dilakukan dengan hikmah. Dalam mengajak orang kepada kebaikan harus menggunakan cara yang bijaksana, sopan, dan sesuai keadaan. Yang kedua itu pentingnya nasihat yang baik. Nasihat yang lembut dan penuh kasih lebih mudah diterima dibandingkan kata-kata kasar. Selanjutnya itu yang ketiga, berdiskusi dengan cara yang terbaik.
ketika berbeda pendapat, seorang muslim itu harus tetap menjaga sopan santun dan tidak menghina orang lain. Uh, uh, yang keempat, Allah yang memberi hidayah. Tugas manusia hanya menyampaikan kebaikan, sedangkan hidayah itu sepenuhnya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, balasan harus adil. Islam itu mengajarkan keadilan, yaitu tidak membalas secara berlebihan. Yang keenam, sabar lebih utama. Walaupun boleh membalas setimpal, Allah menjelaskan bahwa bersabar lebih baik dan lebih mulia daripada membalas. Selanjutnya yang 7, jangan putus asa dalam berdakwah. Rasulullah itu diperintahkan untuk tetap sabar walaupun banyak orang menolak dakwahnya. Yang ke-8, Allah selalu menolong orang sabar. Nah, jadi kesabaran sejati berasal dari pertolongan Allah dan akan mendatangkan ketenangan hati. Nah, dari ayat ini dapat kita ambil nilai-nilai pendidikannya. Pertama itu ada nilai akidah, yang mana meyakini bahwa hidayah berasal dari Allah, percaya bahwa Allah selalu menolong orang yang sabar, menanamkan keyakinan bahwa setiap amal akan mendapat balasan yang adil. Yang kedua, itu nilai akhlak, yang mana bersikap lembut dan bijaksana saat berbicara, menghindari sikap kasar, marah, dan menghina orang lain, mengutamakan kesabaran dalam menghadapi masalah. Yang ketiga itu nilai ibadah, yang mana berdakwah dan mengajak kepada kebaikan termasuk ibadah, yang bersabar dalam menjalani perintah, memohon pertolongan Allah dalam menghadapi kesulitan. Selanjutnya nilai sosial. Nilai sosial ini dapat kita ambil menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, menghargai perbedaan pendapat, menyelesaikan masalah dengan damai dan adil. Dan nilai pendidikan karakter, yaitu membentuk pribadi yang tenang dan tidak mudah emosi, menanamkan sikap sabar dan bijaksana, mengajarkan keberanian menyampaikan kebenaran dengan cara baik. Selanjutnya nilai kehidupan modern. Nah, ayat ini sangat relevan dalam kehidupan sekarang ya. Misalnya berdakwah di media sosial dengan bahasa yang sopan, tidak mudah menghina orang yang berbeda pendapat, menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, dan mengontrol emosi saat menghadapi komentar buruk atau hinaan. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa menyampaikan kebaikan tidak harus dengan kemarahan, tetapi juga akhlak yang baik dan penuh kesabaran. Nah, dapat kita simpulkan dari ayat ini, surah An-Nahl ayat 125 sampai 127 mengajarkan cara berdakwah yang baik, yaitu dengan hikmah, nasihat yang lembut, dan diskusi yang sopan. Ayat ini juga menekankan pentingnya kesabaran dalam menghadapi penolakan dan perlakuan buruk dari orang lain. Nah, Islam mengajarkan keadilan dalam membalas kesalahan, tetapi juga mengutamakan sikap sabar dan pemaaf. Selain itu, ayat ini mengingatkan bahwa tugas manusia hanyalah menyampaikan kebenaran, sedangkan petunjuk sebenarnya berasal dari Allah. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.